menerima challenge tantangan ya, menerima challenge tantangan ini buat saya. Pak Amin ini tantangan itu berarti besok ini sinyalnya di pusat ini mau bisa misalnya solusi. Bisa memang jadi juga cara bisa tidak ada misalnya kayak Mbak ini pakai LCD, terus di situ ada anak-anak disuruh menulis tulisan apa ya Mbak 300 tulis, tapi diarahkan ke papan tulis, jadi tidak monitor LCD-nya kayak saya habisnya dia itu bagian-bagian buat dia ya ada kalau ekor ada kayak kepala ada apa tangan mana coba dari nomor 1 itu nomor saya ini itu sudah digitalisasi tapi luar biasa Pak Bapak Semua dan kemarin itu saya sudah menyaksikan dan Bapak itu perlu tadi mencermati kerangka dari RPPPL. Setelah saya jadi masih ada 1-2 yang kerangkanya belum nanti cara dijak secara lengkap dengan saya RPPPN dengan model PBR makan apa kelas berapa disertai dengan asesmennya alat peraga dan komplit itu sendiri nanti tinggal disesuaikan dengan kondisi seluruh dunia itu Bapak Ibu ya. Terus ini yang ke berapa itu 345 sukses others artinya kalau ada orang lain yang sukses kalau pikirannya PPP itu ancaman hanya aku sukses ancaman ini tapi kalau bagian PPP itu merupakan inspirasi atau inspirasi coba tanya ya. Kalau ada orang lain yang sukses isi apa tantangan apa ancaman tapi tidak dalam pembelajaran mungkin dalam bisnis apa ini apa betul karena saya juga senang dengan dalam sukses saya gitu ini banyak pengalaman tadi saya itu terinspirasi sama Bu Sri Mulyani ya karena beliau itu suka menulis apa namanya puisi terus apa benar saya dulu juga suka menulis cuman tidak saya kalau durasi sudah sampai mengeluarkan buku antologi dan sebagainya saya tuh agak malas kalau sih mengumpulkan gitu nah itu memang sangat menginspirasi karena kalau misalnya beliaunya nulis status apa terus kok menarik buat saya itu saya tanya apa namanya ini caranya gimana diskusi masalah ini pembelajaran dalam sama kelasnya juga jadi maksudnya banyak memberi inspirasi buat saya kalau ada orang sukses itu malah saya gimana kok bisa sukses sama seperti dulu saya tanya ibu putranya bisa begini saya tanya tips-tipsnya anunya apa saya memang senang tidak pernah jadi tapi oke berarti bagian olah cara pandangnya sama pola pikir bertumbuh kalau ada orang yang sukses bukan ancaman kalau orang inspirasi orang itu bisa buat antologi juga puisi biasa juga bisa buat antologi sama saya itu belum pernah nulis tapi ada teman yang kok bisa nulis buku banyak ya kepala seperti itu saya tanya lagi saya tuh judulnya saya tuh apa ya menceritakan kisah hidupnya dari kecil sampai sekarang itu nah saya kayak biografi ya Pak tapi dituangkan dalam buku ini juga dia coklat apa semuanya coklat apa kalau akhirnya saya ini terinspirasi saya akhirnya membuat buku oke saya mau membuat buku
kan aing tipe apa Pak? Masih ya Pak? Kumpul lagi kumpul. Kan itu relasi Pak. Kalau bisa menemukan dan jangan yang inspirasi Pak. Bapak Ibu kan harus belajar dari temannya, dari mahasiswa yang cara dia inspirasi, bukan sama. Ya ya. Raubah kok. Pola pikir bertumbuh artinya Bapak Ibu bisa menerapkan dari kalau ada tantangan menerima, kalau ada rintangan yang bertahan untuk mengatasi itu tidak mudah menyerah. Kemudian kalau ada peluang ya gunakan peluang itu upaya-upaya untuk peluang meningkatkan diri. Kalau ada titik jangan dianggap sebagai serangan, tapi dianggap sebagai informasi bagaimana kita memperbaiki diri gitu ya. Kemudian kalau ada orang lain yang sukses jangan dianggap sebagai ancaman, tapi dianggap sebagai inspirasi. Insya Allah Bapak Ibu akan tumbuh menjadi pribadi yang PPB, pola pikir bertumbuh. Terapkan ini pada putra putri di kelas ya, atau putra di rumah. Dari pola pikir tetap dan dari pola pikir bertumbuh itu belajar cara metode soal dengan kekhawatiran. Kalau PPT itu geger itu loh, khawatir dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Tapi kalau dari pola pikir bertumbuh, kalau soal itu dalam diri apa? Optimis bisa. Mungkin saya bisa menghadapi tantangan, menghadapi tantangan, ya, menghadapi kritik, insya Allah saya bisa. Nah, maka dalam diri terapkan dan suara-suara PPB ini optimis dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Jangan pantang menyerah, ya. Jangan khawatir benar, jangan izin PPT, khawatir nih. Nah ini Bapak Ibu contoh-contoh dari pola pikir itu mana yang tepat, mana yang bertumbuh. Kalau yang pola pikir tetap, misalnya nih, kalau saya berarti saya tidak mampu. Terus membatasi diri, gitu. Kalau saya gagal, berarti saya tidak mampu. Nek menurut jenengan gimana? Kira-kira cocok nggak dengan jenengan? Nek saya gagal, berarti saya tidak mampu. Belum tentu, gitu. Nek belum tentu kan berarti jenengan suara pola pikir bertumbuh. Kalau saya gagal, berarti saya harus mencoba